Silakan. Bisa pilih mau di kiri atau di kanan. Oh gini. Oh iya. Aku pilih pajak kanan. Duduk kalau. Ya, dan yang kedua mari kita sebut. Kita panggilkan Kak Tanti. Oke. Selamat malam Romo. Selamat malam Romo, Kak Tanti. Selamat malam. Selamat malam semua. Selamat malam teman-teman. Terima kasih atas waktunya sudah berkenan untuk hadir di acara Ngopi OMK dengan tema Do and Don't in Relationship. Kira-kira kalau gambaran kecilnya ini acara kita akan ngebahas apa sih, Dio? Mengenai sesuatu yang wah. Mengenai antara sosok pria dan wanita dalam konteks pacaran. Kira-kira mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Apa kabar? Baik. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama untuk ngopi bareng. Ngopi bareng. Ada begitu banyak filosofi kopi ya. Di antaranya kopi tidak pernah memilih siapa yang layak untuk menikmatinya. Karena di hadapan kopi kita semua sama, ya kan? Maka kalau UMK mau maju, mari kita sering-sering ngopi, duduk bareng, ngobrol. Disitulah akan keluar ide-ide dan gagasan, rencana ke depan, siapa kita dan mau kemana UMK Barnabas ini. Kalau kita tidak pernah duduk bareng, tidak pernah ngopi bareng, ya akhirnya kita hanya hidup untuk diri kita sendiri. Kita tidak pernah berbagi kepada siapa, kepada orang lain. Maka saya mengharapkan bahwa OMK di Paroki Barnabas ini sungguh-sungguh menjadi OMK yang hidup. Karena dari data yang ada, itu ada sekitar 2.700 OMK. Setiap kegiatan yang hadir, ya kurang lebih 30-50, yang lain kemana. Maka kita semua sebenarnya diutus untuk menjaring mereka menjadi penjala-penjala. Maka kalian semua harus aktif dan efektif untuk mengajak mereka supaya mereka yang belum terlibat itu akhirnya mau bersama-sama. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan ngobrol bersama untuk membuka wawasan dan juga supaya obrolan kita nanti penuh makna dan juga memberikan semangat yang baru, sehingga kita semua OMK bangkit dengan semangat dan harapan yang baru. Karena gereja akan hidup kalau orang mudanya hidup. Maka OMK di Barnabas ini sudah mendapat banyak pujian, terutama kemarin ya waktu tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Karena saya nggak mau sama tepuk tangan, nanti kalau nggak dilanjutkan pegel malah jadi malah sampuran. Kemarin waktu ulang tahun SC itu ada 3 paroki yang hadir ya. Ya Barnabas tuan rumah, Stefanus Cilanda, lalu Antonius Bidara Cina dan Yayasan Yosudarso di Udihon. Mereka WA secara pribadi mengatakan propesiat OMK di Barnabas luar biasa. Semua kegiatan banyak orang muda yang terlibat. Mulai dari kepanitiaan, MC, nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya dihandle oleh orang muda. Maka ini adalah hal yang baik untuk kita semua supaya semakin meningkatkan kita sebagai orang muda untuk mampu mengisi, sehingga gereja Barnabas menjadi gereja yang hidup berkat orang muda yang hidup pula. Terima kasih. Terima kasih Bang Rasul. Kutipannya kayaknya itu dari filosofi kopi ya, atau dari mana? Yang memimpin kegiatan ini, ya, yaitu ketuanya dari Kak Iva. Ya, silakan Kak Iva. Ya, halo, thank you ya, semuanya udah berpartisipasi untuk acara ngopi kita yang perdana ini. Awalnya kita udah agak bingung juga sih untuk menyiapin konsep acaranya seperti apa, tapi ya puji Tuhan sampai hari ini kita
bisa mengadakan acara ini untuk pertama kalinya, dan semoga kedepannya Barnabas sering ada acara ngopi seperti ini. Terus juga harapan saya sih dengan acara ini dan juga topiknya yang relate sama kita makin di tengah perubahan dunia yang makin, kalau bisa saya bilang itu kejam ya. Kita anak-anak Tuhan, kita bisa terus membina hubungan dengan sesama kita, terlebih dalam hubungan pacaran, terlebihnya dengan yang iman yang kuat, dan juga tentunya setia dan tetap berada di bawah jalan dan doa dari Tuhan. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Dan Terima kasih Pak Ivan. Terima kasih Kak Ivan. Oke, baik. Semoga kedepannya akan terus ada acara ngopi ya, dan teman-teman yang sudah hadir bisa hadir kembali. Pokoknya OMK gereja tidak boleh menghilang. Ya, tidak boleh mati. Penuhnya pas Natal, Paskah, Toto. Iya. Padahal di luar Natal atau Paskah kita juga selalu ada acara. Gitu. Oke, selanjutnya acara intinya itu talk show bersama para narasumber kita. Yang pertama siapa yang kenal? Siapa yang tahu? Siapa itu? Siapa yang tahu? Langsung aja deh. Romo Indra, sih boleh tepuk tangannya. Nah, mungkin ada yang dari luar paroki kan nggak ada. Siapa yang tahu dari luar paroki coba? Nah, kan nggak tahu. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Selamat malam Romo Petrus. Iya, Romo Petrus adalah Romo Kepala Paroki. Saya Romo Paroki. Jadi dia kepala, saya romonya. Kekeliruan yang disengaja oleh Billy dan tim. Di flyer saya diprotes baru 3 bulan kok jadi Romo Paroki. Keliru. Baik, saya Romo Indra. Malam hari ini akan menemani ngopi kita, ngopi yang tidak sungguh-sungguh ngopi. Saya harap sampai nanti selesai ada kopi di sini beneran, karena memang ini berlawanan dengan judulnya. Jadi nanti panitia silakan buat kopi biar memang ini cocok dengan judulnya. Akan membawakan tema yang diusung oleh teman-teman, membantu dari sisi ya rohani iman, dan sahabat saya di samping kiri saya ini akan lebih melihat dari sisi yang lain yang barangkali langsung berhubungan dengan, atau dalam bahasa Mas Ivan tadi, relate gitu ya. Dan pasti lebih menarik Mbak Kanti nanti ketimbang saya, gitu kan ya. Dari sisi kebosanan pasti lebih bosan dia saya. Mbak Kanti kan seger begini menarik, saya ini apa, belum-beluan. Nah, jadi akan membantu dan lebih banyak membantu untuk bidang iman rohani menjadi sesuatu yang bukan baru tentu saja, tetapi hanya menegaskan apa yang memang sudah teman-teman hidupi dalam terutama bidang seksualitas. Itu ada dalam perintah Allah juga ya. Nanti itu menjadi koridor besarnya pembicaraan yang akan saya bawakan. Terima kasih. Terima kasih. Untuk teman-teman yang mau ngopi, kopinya udah disediakan di depan, jadi bisa diambil aja. Takutnya kopinya nggak diambil kan ya? Sayang. Udah dibeliin tadi ya padahal. Oke, selanjutnya siapa nih sebelahnya Romo kita? Siapa nih? Ada Mbak Kanti pertama. Iya, Mbak Kanti. Boleh Mbak Kanti? Selamat malam semuanya, perkenalkan saya Kanti, psikolog anak dan remaja. Tapi malam ini emang kita cuma mau ngobrol-ngobrol, sharing, belajar bareng. Sebenarnya itu aja. Jadi konteksnya kita santai-santai, ngobrol-ngobrol apapun yang mau ditanyain, yang mau di-sharingin, kita sharing-sharing. Seperti itu aja sih sebenarnya kalau dari aku. Oke. Kak Kanti, ada yang belum tahu Kak Kanti dari mana? Belum tahu. Dari mana nih? Dari tempat kerjanya atau apa nih maksudnya? Mungkin boleh tempat kerja. Biar tahu ini siapa sih? Tempat tinggal. Jadi daerahnya cukup jauhnya dari Jakarta Selatan gitu kan ke sini cukup lumayan lah gitu. Tapi kalau kerjanya sendiri sih ada 2 gitu ya, karena prakteknya ada di 2 tempat gitu. Yang pertama memang ada di rumah sakit, sama juga ada di biro konseling sih gitu. Psikologi di rumah dan di Leon.
Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mau konseling atau curhat, itu juga bisa kembangkan. Kira-kira Ingat ya, konseling tanda kutip curhat atau curhat. awas ya, macam-macam. Oke, baik, selanjutnya yang paling terakhir ada kuis berhadiah. Nah, nanti ada pertanyaan yang jawab apa? Nantinya akan ada talk show di mana teman-teman bisa bertanya seputar materi yang disampaikan Romo Indra dan Mbak Kanti. Oke, baik, kita mulai ya. Oke, talk show hari ini ya. Acara selanjutnya sambutan Romo. Sudah. Sambutan Oke, Mbak Kanti sambutan juga Romo. sudah. Oke, langsung aja. Pertanyaan yang pertama. Oke, ini lebih pas ke Kak Kanti dulu ya. Nah, Kak Kanti, iya. Kak Kanti boleh dijawab ya. Pertanyaannya yang pertama adalah bagaimana cara menjalin hubungan yang baik dengan pasangan? Nah, Ini kayaknya lagi. Kalau cek. Mati terus. Kalau misalnya ngomongin hubungan sekarang tuh benar-benar kayaknya ini banget ya, dalam banget gitu. Maksudnya sekarang tuh pembahasan tentang hubungan tuh udah lebih dalam dibandingkan dulu-dulu misalnya kayak gitu ya kalau kita lihat. Tapi sebenarnya kalau misalnya tadi kita mau lihat hubungan yang sehat, hubungan yang baik itu seperti apa, kan kita balik lagi perlu tahu dulu ya gitu kan. Kita perlu bisa bedain dulu nih hubungan yang baik tuh yang seperti apa, hubungan yang nggak baik itu yang seperti apa gitu. Karena susah banget nih bedainnya, apalagi kita mungkin lagi kesan-kesan pacaran gitu kan. Kita lagi pacaran ya pasti apa aja juga manis gitu kan. Susah banget nih buat ngebedain seneng atau baiknya tuh karena hubungannya atau karena emang ya lagi periode seneng-senengnya gitu kan. Kan ada orang yang sering bilang itu jeleknya aja bisa kelihatan bagus gitu kan. Karena emang seperti itu gitu. Jadi kita perlu bisa lihat dulu gitu, perlu sadar, aware gitu kan, hubungan yang baik itu seperti apa gitu. Karena biasanya kalau kita lihat dari hubungan yang baik, biasanya memang ada rule of thumb-nya gitu kan. Hubungannya itu terbangun dari respect, saling menghargai yang mutual gitu kan. Semuanya harus saling menghargai, ada batasan-batasan yang dimiliki oleh setiap individu. Kalau misalnya setelah pasangan bisa menghargai itu, ya itu respect. Menghargai ya. Menghargai. Terus yang kedua kita juga lihat keterbukaan, kepercayaan gitu. Kalau bayangin ya kalau misalnya kita berhubungan sama orang, nggak usah pacaran, nggak usah hubungan yang romantis. Coba kita pacaran, kita hubungan temen aja gitu kan. Kalau misalnya hubungan temen kita curiga kan capek ya gitu. Jadi memang kita perlu yang tadi keterbukaan dan kepercayaan. Itu adalah rule of thumb dari hubungan yang baik. Terus selain itu ada apa lagi sih? Kita perlu tetap untuk menjadi identitas kita sendiri. Bukan berarti kita dekat sama orang, terus kita jadi orang yang sama gitu istilahnya. Yang sebelumnya kita nggak suka, terus tiba-tiba kita jadi suka, bahkan jadi over misalnya. Itu perlu kita lihat, berarti kita jadi identitas yang sama gitu. Jangan ikut-ikut pasangan. Jangan ikut-ikut pasangan gitu kan. Kita tetap individu yang berbeda, kita punya preferensi yang berbeda, kita punya kesukaan yang berbeda. Istilahnya seperti itu tetap harus ada. Nah, selanjutnya apalagi sih rule of thumb-nya? Kesetaraan. Kesetaraan itu bukan tentu aja selalu dengan gender, tapi kesetaraan itu juga bisa dari sekedar misalnya teman yang ini, temannya dia itu penting, tapi kan teman kita juga penting gitu. Terus kita ngerasa hal ini, topik ini penting buat kita, tapi bukan berarti topik orang lain atau topik pasangan kita nggak penting gitu kan. Jadi kesetaraan bukan cuma tentang gendernya, tapi juga tentang hal-hal simpel seperti itu, hal-hal yang sederhana seperti itu. Setelah kesetaraan, terus yang tadi apalagi sih, komunikasi. Itu paling kita sering dengar ya, kemana-mana kan pasti urusan ada konflik ini, ada masalah ini, pasti semuanya langsung bilang komunikasi itu gitu. Karena memang komunikasi sepenting itu gitu. Gimana caranya kita bisa nyaman untuk menyampaikan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, tapi caranya yang asertif, caranya yang baik gitu kan, tanpa bikin orang lain terancam, tanpa bikin orang lain sakit hati. Kita bisa menyampaikan itu adalah komunikasi. Jadi kalau ditanya gimana caranya untuk ngebangun hubungan yang baik, ya kita perhatikan kelima hal tadi itu gitu. Lihat itu dulu, bangun itu dulu gitu. Oke, baik. Mungkin itu gambaran poin-poinnya ya Mbak. Untuk lebih dalamnya
kalau misalnya dari tadi ada yang mau ditanyain dulu nggak? Dari kelima rule of thumb tadi. Oke, mungkin dari Romo ada yang mau ditambahkan. Nah, nanti selanjutnya ada untuk pertanyaannya bisa di-list dulu ya teman-teman, karena tadi kan poin-poinnya. Kalau ada yang penasaran gitu. Tadi ada respect. Iya, respect, menghargai, komunikasi, keterbukaan, kesetaraan, sama identitas sendiri. Ya. identitas sendiri. Oke, komunikasi sampai di sosial media itu ada begini loh teman-teman, pernah nggak ya? Mungkin sambil scroll gitu, ada salah satu yang kontennya adalah kata negatif, tapi langsung disilang X, langsung muncul slide berikutnya kata yang positif. Pernah dengar? Pernah tahu? Misalnya, kamu jangan terlalu banyak makan nanti gendut, ya gitu. Nah, tapi itu disilang merah, terus slide berikutnya, ayo kita rajin olahraga supaya badan kita baik. Nah, itu kayak komunikasi yang agak beda. Nah, mungkin ada teman-teman yang tergelitik mungkin. Iya. Oh, masih terpendam. Oh iya biasa. Atau di sini ada yang mau share ini nggak? Maksudnya kayak misalnya kita tadi ya ngebangun hubungan yang baik gitu ya. Balik lagi kita perlu pertanyakan dulu diri kita sih, apakah kita udah nyaman deh. Balik lagi gitu ya, ketika kita merasa nyaman menjadi diri kita nyaman dengan kondisi diri kita sendiri, berarti kita ada di ruang hubungan yang oke, istilahnya kayak gitu. Mungkin bisa tunjuk jari gitu, ada nggak yang pernah berhubungan sama orang tapi kita nggak nyaman dengan diri kita sendiri? Ada nggak? Coba. Kayaknya aku deh. Oke. Tapi maksudnya itu adalah hal yang bagus gitu kan. Artinya kita aware dengan diri kita sendiri gitu. Jadi memang pertama langkahnya ya itu tadi, kita harus sadarin dulu diri kita saat ini seperti apa gitu. Itu langkah utama aja yang kita lakukan, baru kemudian kita akan pindah ke yang tadi rule of thumb yang 5 itu. Berarti sebelumnya kita kenali diri kita dulu seperti apa ya, sebelum kita menjangkau ke arah hubungannya. Betul, karena ketika kita mengenali diri sendiri kan kita jadi tahu ya batasan kita tuh seberapa jauh gitu. Perilaku orang yang seperti apa yang membuat kita nggak nyaman, perilaku apa yang membuat kita ngerasa oh ya kita diterima atau misalnya kita ditolak, itu kan ketika kita udah kenal sama diri kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya orang yang bilang kayak oh, pacaran itu adalah momen untuk mencari tahu pasangan seperti apa gitu, getting to know better misalnya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat itu bisa kita dapatkan dalam hubungan pas kita sama temen loh gitu. Sebelum kita masuk ke dalam hubungan yang lebih serius ya kita udah bisa loh untuk lebih mengenal tadi gitu. Sebenarnya tugas utamanya ya mengenal dulu nih diri kita dan batasan kita. Kenali diri sendiri dulu, baru mengenal pasangan. Oke, ada yang mau tanya? Teman-teman, perkenalkan nama saya Adrian dari wilayah 8, Q6. Oke, mau menanyakan tadi kan sebaiknya sebelum kita mengenali kita menjalin hubungan dengan seseorang, kita lebih baik mengenal dengan diri kita sendiri. Nah, itu ada beberapa caranya nggak sih buat kita kenal lebih dalam gitu? Maksudnya kalau kenal orang lain kan kita langsung berhubungan langsung. Kadang nih kalau kita ke diri sendiri kan kita lebih mikirin orang lain dibanding diri kita sendiri. Nah itu ada cara ininya nggak sih, ada tips and triknya gitu lah? Cukup sulit untuk kita mengenali diri kita gitu, karena nggak secara sadar kita lakukan gitu kan. Kalau sama orang lain kita bisa nanya gitu, terus lama-lama kita tahu oh preferensinya yang seperti oh yang dia suka tuh kayak gini. Tapi sebenarnya kalau misalnya tadi yang bilang caranya gimana, ya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, eksplorasi gitu kan. Karena ketika kita semakin banyak mengenal orang, semakin banyak kita mengenal karakter orang, kita akan semakin tahu bahwa oh ternyata kita cocok nih sama orang yang ini. Tapi balik lagi, ketika kita udah mulai ngerasa nggak nyaman nih, oh berarti ada ketidakcocokan. Tapi ketidakcocokan itu apa? Hal yang prinsipal atau enggak? Kalau misalnya itu hal yang ternyata prinsip gitu ya, kayak misalnya pas kita ketemu sama orang itu, oh orang itu kok ngomongnya cukup cukup verbalnya yang kalau kita bilangnya sekarang abusive, tapi abusive-nya yang verbal gitu, ngomongnya tuh kasar misalnya. Dan itu ngebuat kita jadi ngerasa nyaman atau bahkan kita sakit hati misalnya. Kalau misalnya kita udah tahu yang seperti oke itu hal yang prinsip, itu mungkin kita nggak cocok, kita bisa cari circle lain, kita bisa cari eksplorasi lagi ke orang yang lain. Itu udah satu poin gitu, dimana kita ngerasa oke berarti kita nggak cocok dengan orang yang karakternya seperti
seperti itu karena ada perbedaan value gitu. Selain dari eksplorasi, balik lagi kita nggak eksplorasi cuma dengan orang, tapi juga eksplorasi dengan situasi-situasi baru gitu. Ada mungkin situasi yang kayak misalnya nih ikut-ikut organisasi seperti ini, kan kita jadi tahu, oh kita ternyata nyaman dengan situasi kelompok yang seperti ini, karakter kelompok yang seperti ini. Kalau misalnya ketemu dengan kelompok lain atau kita masuk ke dalam grup lain, kemungkinan besar kita ngerasa nggak nyaman. Oke, berarti kita jadi tahu lagi ternyata ini loh batasannya kita. Jadi sebenarnya langkah yang paling gampang kita lakukan adalah eksplorasi dulu. Nah teman-teman yang baik, ini udah ya? Yakin nggak 17? Yang barusan tanya nih pacaran nggak? Ini cuma tanya aja nih, mewakili yang sedang pacaran. Ada, wah, duduknya jauh-jauhan soal-soalnya. Gini teman-teman, ini pertanyaan masih sama ya? Sama. Oke. Konteks ini saya pikir adalah konteks pacaran ya. Jadi pertanyaan ini adalah konteks pacaran untuk teman-teman yang sedang pacaran atau yang sedang mencoba untuk merasakan gimana sih pacaran lalu sedang berusaha. Karena memang jomblo berlumut itu nggak enak memang, sedih. Lalu yang kedua, kalau Mbak Kanti tadi mungkin mengatakan banyak hal tentang hubungan ini karena memang pengalaman. Kalau saya dikatakan harus mengungkapkan sesuai dengan pengalaman, kesulitan saya. Saya lupa kapan terakhir saya pacaran itu kan ya, jadi bingung. Maka saya lebih mudah untuk menggambarkan bahwa pacaran itu memang diakui oleh gereja, itu aja. Gereja itu mengakui adanya pacaran. Pacaran yang seperti apa? Kok sehingga gereja itu sungguh memberi ruang khusus untuk pacaran. Karena pacaran bagi gereja adalah apa? Persiapan jarak jauh untuk perkawinan soalnya. Persiapan, iya persiapan. Bukan untuk langsung menikah, tapi harus jelas bahwa pernikahan itu perlu persiapan. Salah satunya pacaran, lalu tunangan. Oke ya. Jadi gereja memang memberi tempat untuk orang-orang yang mau menikah, terutama untuk mereka yang ingin saling mengenal melalui jalur persahabatan dalam pacaran, itulah. Maka sejatinya perkawinan itu tidak lebih dari penyatuan dari dua sahabat yang saling mengenal. Kan simpel akhirnya. Mengapa penyatuan dua sahabat? Karena memang orang sudah saling mengenal seperti Mbak Kanti. Aduh, berhasil membuat saya tertawa. Kita jadi sama orang-orang. Jauh gitu. Mbak Kanti sudah mengatakan bahwa dulu dia. Nah, karena memang kita perlu saling mengenal dan kita milih pasangan kan nggak kayak milih kucing dalam karung kan, nggak juga. Juga kita memilih pacaran bukan karena desakan orang, kapan kawin, maka kita terpaksa nyari pasangan, kan nggak gitu. Pernikahan memang soal siap. Persiapan adalah soal kepantasan. Saya mempersiapkan dulu, maka saya kemudian akan mendapatkan yang pantas. Pernikahan adalah soal bahwa kemudian saya bukan karena sudah terlalu lama dengan dia. Itu yang bilang siapa? Salma tuh? Iya. Menikah bukan kadung karena terlalu lama, tapi karena sekarang menikah karena sudah terlanjur sudah buat zina. Iya enggak? Nah, kan lama-lama kita jadi mengerucut pertanyaannya dan nanti akan disambung oleh Bang Billy yang buat pertanyaan tentang ini dan itu, mana yang boleh dan tidak. Jadi pernyataan saya harus digarisbawahi bahwa pacaran adalah persiapan jauh untuk perkawinan. Maka pacaran itu adalah kado terindah bagi mereka yang akan menikah. Karena kado, apapun yang boleh dibuka pas pernikahan hanya boleh dibuka pas itu, nggak boleh dibuka pas pacaran. Nah kan enak mikirnya ya. Kalau kamu sudah buka-bukaan kado ketika pacaran, ya remulah itu dunia. Katanya dia nanya kadonya apa tuh? Ya nggak tahu lah. Pura-pura. Semite sudah mikir semite. Oke. Maka pacaran yang dikatakan sebagai persiapan jarak jauh untuk pernikahan harus mencakup hal-hal yang baik juga sebagai proses pernikahan. Maka apa yang perlu dibuat? Ya maka orang harus saling memberi karena pacaran itu adalah saat dimana kita sungguh berpraktek. Praktek apa? Praktek mencintai.
praktek saling memberi, praktek saling melayani, dan praktek untuk saling bersama belajar jaga komitmen. Ya sudah praktek aja. Kalau nggak bisa praktek ya jangan coba-coba pacaran. Bersabarlah untuk tidak pacaran, nggak apa-apa. Ada seninya kok untuk menunggu kita tidak pacaran. Santai saja ya. Kayak kami ini kan jomblo yang abadi. Baik, terima kasih itu dari saya. Oke. Oke. Oke, menarik sekali ya. Waduh, berat. Oke, baik, selanjutnya silakan Nak. Tanya nomor 2. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Kopi, oh ya kopinya boleh buat Romo. Oke, pertanyaan kedua. Bagaimana menyikapi hasrat seksual dalam menjalin hubungan pacaran? Hasrat. Ini dia. Ya, ada yang senyum-senyum di belakang apa? Nah, oke, dari Romo dulu. Boleh dari Romo. Tadi dari Tadi Romo. Itu aja. Baru juga start kena. Ya, oke, dari Mbak Nanti. Oh? Ya, sudah. ya boleh dilanjut Romo lagi. Tidak apa-apa. Sama aja, mau depan belakang juga ujung-ujung. Oke, bagaimana menyikapi hasrat seksual? Nah ini loh, kalau lagi berdua kadang-kadang, gitu loh, mana tahu lah, gitu lah. Tolong dibantu jawab ya, ini karena memang kami berjumpa cara menyikapi hasrat itu berbeda soalnya. Oh, jangan. Oke ya. Jadi hasrat itu baik, hasrat itu kan kemauan, hasrat itu kehendak. Pada dasarnya secara intrinsik dari sisi itu aja udah baik. Karena kemauan kehendak itu ya memang baik. Tapi kemudian bagaimana kalau itu berkaitan dengan hasrat seksual? Nah, dari sisi psikologis akan bisa dijawab bahwa itu mesti dikeluarkan itu ya, harus disalurkan. Poinnya itu harus, kalau enggak mendem, wah ruwet nanti ya. Jadi harus disalurkan hasrat keinginan itu harus disalurkan. Nah, pada poin ini kita sepakat dengan ilmu sosial. Tapi bagi gereja hasrat itu harus disalurkan, tapi dengan cara yang objektifnya positif. Positif. Ya. Jadi kalau kami ada hasrat itu jangan bilang kami itu dikebiri loh, enggak loh ya. Ada, masih hidup juga gitu ya. Jadi kebiri apa? alah, anjing itu loh. Jadi masih normal juga, masih ada. Enggak tak tutup muka bro. Ada, tapi kemudian apakah itu harus disalurkan melalui cara-cara yang lazim dibuat oleh yang punya pasangan sah ya, sekali lagi sah. Untuk yang tidak sah jangan pikir macam-macam. Jadi untuk yang sah adalah harus disalurkan melalui hubungan suami istri, hubungan badan. Untuk kita yang belum atau yang tidak, maka harus buat satu saluran yang positif. Kita itu kan dorongan cinta, maka cinta yang sama harus kita bisa salurkan untuk mencintai, untuk nyangkul, untuk pelihara burung, untuk pelihara taman, untuk mengasihi sesama. Itulah afeksi, itulah cinta harus kita salurkan melalui itu dan bukan melalui hal-hal yang lain. Pakai sabun kayak itu kan ya? Ya Bu? Iya. Atau cepitin di pintu kayak itu kan menyalurkan hasrat. Ini contohnya Billy yang semalam dia katakan kepada saya gitu. Jadi hanya mengungkapkan apa yang dia sharingkan semalam saja. Jadi jadi buka kok. Harus disalurkan, tapi kemudian gereja membuat ya arahan harus positif, dan kemudian yang penting bahwa hasrat itu yang positif harus kemudian disalurkan untuk yang positif, untuk menumbuhkan jiwa dan menumbuhkan badan, untuk menumbuhkan agar kasih kita semakin terasa juga. Maka pada bagian inilah gereja meminta agar segala sesuatu yang berkaitan dengan penyaluran hasrat harus sesuai koridor yang baik, gitu ya, nggak asal dikeluarkan, ya, nggak asal disalurkan. Baca lah ya. Itu berarti kado terindah untuk yang sudah menikah. Menikah, di sanalah harus dibuka. Kadonya. Untuk kita yang belum atau yang tidak, jangan dibuka dan jangan disalurkan. Intinya itu aja.
Ketika sudah disalurkan maka jelas kita melanggar dekalog 10 perintah Allah. Poin ke berapa? Siapa yang tahu? 5. kok iso? 5. 5 tambah 1. 5 tambah 1. 6. Jangan bersih. Nah, apakah harus disalurkan? Harus, tapi dengan cara apa? Itu menjadi perdebatan tersendiri. Nanti Mbak Kanti akan membahas secara psikologis beberapa hal memang kita tidak harus sama. Karena memang soal seksualitas itu bukan soal boleh dan tidak, itu poinnya. Bahkan secara sosial moralitas tidak bisa juga itu mengikat. Perlu hal-hal lain lagi, sistem sosial yang lain, yaitu adat istiadat untuk menjaga. Maka tidak sesimpel itu bicara seksualitas, psikologis, iman, adat istiadat dan macam-macam hal. Bahkan norma umum pun membuat itu. Bahkan negara pun ikut ambil bagian kan? Tentang moralitas seksual ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Romo Indra. Terima kasih Romo Indra. Itu silahkan. Selanjutnya boleh Mbak Kanti bisa jelaskan dari sisi psikolog. Sebenarnya sama gitu, maksudnya gini, bahwa psikologi itu pun kita perlu lihat ya gitu kan, psikologi juga beda-beda nih di setiap daerah gitu kan, istilahnya bukan daerah kayak negara gitu, karena daerah negara gitu, karena kalau kita lihat dari website jelas beda gitu kan, arahannya di sini pun juga beda gitu, karena balik lagi psikologi itu bukan cuma tentang mental, emosi dan segala macam, tapi juga mengurus bagaimana kita berinteraksi dengan ya negara kita gitu kan. Jadi bagaimana adat istiadat tadi yang berlaku di negara kita, misalnya gitu. Jadi memang kalau di kita pun di Indonesia balik lagi ya jangan kita berngacunya pada yang western gitu kan, jangan pada barat-baratan gitu, tapi kita lebih ke mengacu ke yang di sini. Which is kalau misalnya kita lihat ya betul gitu bahwa hasrat itu normal, itu perkembangan fisik yang normal. Kalau kita nggak ngerasain itu, oh kita justru harus ke dokter istilahnya kan kayak gitu, karena itu adalah perkembangan yang normal gitu kan. Cuma balik lagi betul bahwa kita perlu mempertimbangkan orangnya yang tepat, waktunya yang tepat, tempatnya yang tepat gitu. Jadi 3 hal itu aja yang kita pikirin istilahnya gitu. Jadi kalau dari tadi Romo itu, oh ya setuju banget karena itu menyesuaikan dengan yang tadi gitu kan, orangnya harus tepat dulu nih, nggak sembarang orang istilahnya gitu. Kita udah yakin dulu gitu kan. Ayo apa ini? Ayo. Kita udah harus tahu dulu orangnya yang tepat gitu, nggak sembarang orang. Terus ya status, betul statusnya gitu. Kita udah istilahnya gini, kalau misalnya kita pacaran kan kita masih akan kemungkinan ganti orang gitu kan, which is ya berarti orang yang belum tentu gitu. Hari ini kita sayang, besoknya enggak kan mungkin aja gitu, karena tadi yang Romo juga bilang komitmennya belum ada gitu mungkin. Jadi kalau misalnya udah masuk ke dalam pernikahan itu kan udah ada komitmen. Terus berikutnya apalagi tadi waktunya tepat. Kalau misalnya kita lakuin yang sekarang, besok ini, sini, tapi tadi terus kita lihat bahwa ya saat ini kita ternyata belum punya pekerjaan, atau misalnya saat ini kita belum siap untuk punya anak misalnya, berarti kan waktunya belum tepat. Karena berhubungan tadi, gitu seksual, intercourse misalnya seperti itu perlu kita sadarin ya, bahkan dalam agama kita pun juga melihat bahwa itu adalah kemungkinan hidup yang baru, istilahnya kayak gitu. Jadi nggak cuma sebatas oh ya tindakannya yang kita pikirkan, tapi efek atau dampak setelahnya yang habis kita lakukan tuh ada apa gitu. Jadi perlu kita pikirin waktunya yang tepat, kita udah siap atau belum gitu. Yang berikutnya tempat, nggak sembarang tempat kita lakukan gitu kan. Jadi harus ada tempat yang proper juga, tempat yang memang sesuai dan kalau kita lihat ya memang pantas lah istilahnya seperti itu. Jadi 3 itu yang perlu kita pertimbangkan. Kalau ternyata kita lihat tadi hasrat seksual, gimana sih caranya untuk ini nih mengelolanya misalnya kayak gitu. Betul gitu, maksudnya kita juga balik lagi dari segi psikologi pun juga akan selalu kenal dengan yang adat istiadat tadi, norma sosial gitu kan. Dimana norma sosial kita saat ini memang tidak melakukan seks sebelum nikah, kan kayak gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Pertama kita harus kenalin dulu nih, ada trigger-trigger tertentu nggak kalau misalnya ada kejadian ini pas kita lagi bosen, terus atau pas kita lagi apa, itu hasratnya mulai muncul. Kalau kita udah tahu triggernya di situ ya kita hindarin gitu kan. Jadi pencegahan akan lebih baik daripada kita melakukan ya istilahnya mengobatinya gitu kan. Jadi kalau kita tahu ada trigger-trigger tertentu ya ada baik kita untuk hindarin itu dulu. Ada sentuhan-sentuhan bagian tertentu yang ngebuat kita jadi hasratnya naik nih, kalau ya hindarin gitu. Jadi pertama prevention dulu gitu. Terus kalau misalnya ternyata udah dirasain hasratnya, terus gimana? Ya first line of defense gitu, defense kita yang pertama ya
berarti tadi gitu kan, memang harus dikeluarkan, tapi keluarkan, disalurkan itu caranya ada banyak loh gitu. Memang kalau misalnya udah yang tadi orang tepat, waktu tepat, tempat tepat ya paling enak gitu kan. Tapi kalau misalnya yang tadi 3 itu belum, berarti apa yang harus kita lakukan? Ya itu tadi, dibandingkan kita fokus ke ayo ilangin, jangan mikirin aduh ini, kemungkinan besar kita akan semakin ngerasain gitu kan. Kita langsung alihin aja pikiran kita alihin, kita langsung lakuin ketemu orang, entah itu aktivitas fisik kayak olahraga, atau kita baca buku, sesuatu yang ngebuat kita jadi konsentrasi sama sesuatu, istilahnya gitu. Jadi sebenarnya itu yang paling utama gitu. Sama berikutnya kan mungkin ada ya orang yang kayak masih mungkin ada yang nonton film-film pornografi misalnya yang seperti itu. Tapi perlu kita lihat bahwa pikiran kita itu sangat dipengaruhi sama sensori kita. Ini nih pendengaran sama penglihatan. Jadi kalau misalnya kita nonton, ya otomatis pikiran kita akan kemana-mana kan gitu. Which is itu kita akan jadi hasrat yang muncul gitu. Karena itu tadi sensori kita itu tuh penting banget, dan itu yang paling ngebuat kita merasakan istilahnya gitu. Jadi kalau misalnya itu ya sebaiknya hindari film-film atau hiburan-hiburan yang appropriate, yang nggak appropriate seperti itu gitu. Jadi yang nggak sopan, atau misalnya yang pornografi misalnya yang seperti itu ya kita hindari juga. Oke, baik Kak Kanti. Sama Roma. Oke, boleh tepuk tangannya. Tadi kan bagaimana cara mengelola hasrat seksual. Nggak semua orang kan bisa mengelola, apalagi orang-orang yang tidak berpikiran intelek atau punya yang positif kayak gitu. Biasanya mereka pun bisa menyalurkan di mana aja, bahkan jadiin orang-orang lain sebagai korban kekerasan seksual untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Lanjut ke pertanyaan ketiga, kira-kira bagaimana menyikapi hasrat kira-kira bagaimana apa yang harus dilakukan jika menjadi korban kejahatan seksual? Mungkin ini lebih tepatnya kepada salah satu pihak pacar tersebut. Kita tidak menutup kemungkinan cowoknya atau ceweknya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan jika kita dilecehkan? Sebetulnya kita tidak merasa nyaman, tapi untuk menolak terhadap perlakuan itu kepada pasangan kita kan ada rasa nggak enak. Nah, ibaratnya kita menjaga diri kita supaya aman, tapi kita nolak juga rasa enggan. Nah, mungkin ini yang harus diketahui oleh kita semua. Bagaimana menyikapinya ketika kita diperlakukan tidak nyaman gitu. Baik oleh pasangan atau mungkin orang lain yang bukan pasangan. Wah, itu lebih trauma. Oh, pengalaman. Enggak. Oke, baik. Oke, mungkin boleh siapa? Mbak Kanti dulu. Iya, silakan. Mbak Kanti. Mungkin itu tadi ya, bahwa tadi kan konteksnya pelecehan dalam hubungan berarti ya, dengan pacaran gitu ya. Karena balik lagi kita perlu bedain dulu sih, apa yang kita lakukan itu kadang-kadang tergantung sama situasi dan kejadiannya seperti apa gitu. Karena kita perlu lihat kalau misalnya kayak pelecehan atau misalnya assault yang seperti itu tuh biasanya ada beberapa jenis gitu. Misalnya yang pertama, kalau kita lihat yang paling istilahnya masih kadang-kadang bahkan kalau misalnya kita lihat di lingkungan kita tuh masih bisa diterima, padahal sebenarnya itu udah termasuk ke dalam pelecehan. Kayak misalnya orang manggil-manggil, lihat tuh si cantik misalnya, atau si montok misalnya kayak gitu-gitu. Itu kan name calling seperti itu sebenarnya udah termasuk pelecehan gitu. Kalau dalam konteks pacaran misalnya kayak, kamu badannya bagus banget, jadi bagian yang gini kamu itu juga sebenarnya kalau kita nggak merasa nyaman itu udah pelecehan gitu. Jadi sebenarnya hal sesimpel itu pun udah pelecehan ketika kita nggak nyaman atau nggak sesuai sama feeling kita tadi gitu, nggak sesuai sama adat istiadat kita lah istilahnya gitu. Terus misalnya kayak sexting kan juga sekarang tuh ada banyak ya yang kayak gitu, itu sebenarnya juga pelecehan gitu. Itu termasuk dari yang tadi verbal gitu. Terus kalau misalnya kita lihat lagi ada yang sekarang mungkin foto-foto gitu kan, terus difoto bagian apanya, terus itu disimpan misalnya kayak gitu, atau bahkan di stalking misalnya kayak gitu. Itu kan sebenarnya kita lihat juga pelecehan, cuma bentuknya covert atau istilahnya tertutup gitu. Kita nggak sadar, kita nggak tahu, tapi sebenarnya orang lain lakuin. Itu sebenarnya termasuk pelecehan juga. Dalam pacaran ada orang-orang yang kayak lagi pacaran di bioskop misalnya, terus difoto apanya, bagian apanya, terus disimpan, itu sebenarnya pelecehan gitu. Tapi ada
sering kita kenal gitu kan, yang paling sering kita kenal ya fisik gitu kan, entah itu dicium, entah itu dipegang-pegang, atau misalnya yang udah sampai penetrasi misalnya yang seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat 3 hal itu sebenarnya udah termasuk dalam pelecehan gitu kan. Tindakan kita yang perlu kita lakukan jadinya beda. Kalau misalnya ternyata masih dalam bentukan-bentukan seperti tadi yang name calling, terus misalnya kayak manggil-manggil anggota tubuh kita yang disebut-sebut apa misalnya kayak gitu, ya berarti itu masih mungkin banget nih untuk kita bicarakan, diskusikan gitu. Itu masih sangat mungkin, karena siapa tahu dia cuma emang ada hasrat tadi, balik lagi hasrat, terus nggak bisa dia salurkan, jadi dia menggunakan cara itu untuk menyalurkannya. Jadi itu sangat bisa untuk kita diskusikan. Tapi kalau misalnya ternyata tingkatan levelnya udah lebih naik lagi, misalnya kayak tadi udah mulai ke fisik, ya berarti yang pertama kita lakukan adalah selamatin diri kita dulu dong gitu. Karena pada saat momen itu kemungkinan besar tadi orang nggak mungkin mikir gitu, udah ini aja gitu loh, istilahnya animal instinct kita sebutnya gitu kan, itu yang udah aktif lah istilahnya. Jadi otomatis logikanya nggak akan begitu jalan gitu kan. Jadi yang pertama bisa kita lakukan ya kita harus cari tempat yang lebih publik ya, terbuka misalnya gitu, ke tempat umum kayak atau apa, pokoknya ke tempat-tempat yang menetralisir istilahnya gitu, atau ask for help, minta bantuan gitu. Jadi ke tempat-tempat umum. Kalau misalnya itu udah kita lakukan, terus ternyata kita lihat lagi bahwa oh ya ternyata levelnya udah lebih tinggi lagi, bahkan udah sampai penetrasi misalnya, itu pelecehan yang paling, kalau kita lihat levelnya udah paling tinggi ya gitu, karena kita perlu banyak tindakan berikutnya gitu kan, entah itu visum, kadang-kadang ada yang butuh, kadang-kadang ada yang kita butuh ke rumah sakit untuk cek STD gitu kan, sexual transmitted disease yang seperti itu gitu. Jadi sangat beda-beda untuk tindakannya. Tapi yang pertama adalah itu yang perlu kita lakukan. Setelah itu dilakukan, baik itu yang tadi tingkatnya verbal, baik itu yang covert, baik itu yang fisik, itu perlu banget kita proses. Itu proses itu apa? Bukan proses secara hukum, tapi proses secara emosional. Karena itu pasti membuat kita trauma, misalnya gitu, dengan orang yang paling kita percaya, tapi ternyata hal yang nggak nyaman itu terjadi sama orang yang kita percaya tadi, gitu kan. Jadi dampak emosionalnya justru jauh lebih tinggi. Makanya kenapa kita butuh untuk cerita sama orang, kita butuh untuk balik lagi memproses emosinya. Bahkan kalau misalnya ternyata kita butuh lebih lanjut, ya ke tempat yang lebih profesional, gitu. Oke. Baik, itu dari psikologinya. Nah, dari Romo, dari sisi keimanannya Romo, silahkan Romo. Apa yang harus dilakukan? Idem. Apa ya? Yang terutama memang perlu membedakan kekerasan juga ya, dari tingkatan Mbak Permana. Nanti. Mbak Permana kan ya? Mbak Pernama sudah menyebutkan bahwa ada tingkatan kekerasan itu ya. Kalau verbal dan juga yang di atasnya itu ya soal Buddhisme mungkin ya, tapi kan juga lebih ke fisiknya memang. Bisa diskusi, bisa kan, ini kan proses saling menerima. Kalau pacaran memang latah itu ya, memang menjengkelkan sekali itu ya. Menjengkelkan sekali dengan pacaran yang latah, lalu kemudian pernah saya mendengar bahwa dalam relasi ini saking latahnya manggil pacar itu cok gitu loh. Oh. Iya cok, loh pacarnya disebut cok gitu kan. Iya. Banyak kadang jengkel itu ya, banyak. Ada sebenarnya banyak bang. Nah ini bisa didiskusikan, maka jelas di awal tadi dengan pernyataan bahwa dalam relasi perlu ada komunikasi, ya disinilah wadahnya. Orang perlu mengingatkan, orang perlu kemudian, nggak bener ini, ayo gimana? Jangan kemudian semua serba emosionalitas, lalu semua yang kita nggak bisa menguasai diri, terlepaslah semua emosi itu dan lepas juga ikatannya. Maka untuk sesuatu yang masih dalam taraf ya rendah, mau dikatakan oleh Mbak Pernama tadi, atau tingkatan kedua di atasnya, kalau masih bisa didiskusikan bisa. Apalagi untuk sesuatu yang sudah sangat lama kita jalin, eman-eman kalau hanya soal lambe itu ya, kemudian orang pisah itu nggak bisa juga, eman-eman. Tetapi kalau untuk pelecehan dalam arti yang sudah sangat tinggi levelnya, ya bisa diselesaikan dengan bahkan jalur hukum itu ya, tentang pelecehan itu. Tapi yang terutama bahwa gereja pun karena sudah melihat pacaran itu baik sebagai langkah untuk persiapan jauh untuk perkawinan, maka
di saat yang sama juga gereja meminta agar dalam masa pacaran itu orang saling melindungi. Nah ini yang utama, supaya tidak terjadi kekerasan. Orang saling melindungi ya tiga hal, tiga dimensi. Paling tidak ya mentalnya dilindungi, fisiknya dilindungi, dan yang terakhir yang paling getir, kemurniannya juga dilindungi dong. Setuju. Gitu ya. Jadi karena pacaran itu adalah langkah untuk menuju perkawinan, maka di saat yang sama kita akan belajar melindungi fisiknya. Iya, jangan pukul-pukul. Memang ada orang barangkali yang senang kalau dipukul, tanda cinta ya. Cinta dibuah-buahi, cinta dipukul-pukul. Atau yang secara mental kemudian dijatuhkan, tadi contohnya tadi dengan kalimat verbal yang menyakitkan. Nah, maka jelas dua hal ini tidak boleh dibuat, karena kan harus melindungi. Tapi kalau secara fisik dan mental pasangan kita malah menjatuhkan kita, dan benar orang terdekat itu kalau mengecewakan, sakitnya double, maka susah untuk mengampuni. Orang yang selingkuh kemudian balik, apakah mudah datang kembali dalam pelukan kita? Enggak gampang. Apalagi yang ketiga, ketika kemurnian tak terlindungi, nah sudah, ini nggak bisa kemudian secara gampang orang bisa memaafkan. Apalagi keluarga sudah tahu, wah runyam semuanya. Maka sejatinya masa pacaran adalah masa melindungi, jadi kekerasan sama sekali tidak bisa dibenarkan. Dari saya demikian. Oke. Baik. Luar biasa. Tepuk tangan. Ya, jadi harus saling menjaga. Intinya tetap dilarang. Ya, tetap dilarang, tetap saling menjaga. Jadi kalau sesama pihak ya, nggak cowok, nggak ceweknya, ya tetap aja kalau misalkan ada gerak-gerik, bilang kita saling menjaga ya, belum waktunya. Oke, betul. Nah, gitu. Oke. Baik, pertanyaan keempat. Ini pertanyaan terakhir, nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Udah disimpan kan ya? Sudah dicatat, udah dirancang dalam pikirannya? Oke. Tapi karena lanjut yang tadi, nggak semua orang kan bisa menyikapi hasratnya secara positif. Mungkin ada yang banyak orang juga yang udah menjadi korban seksual dan bisa mengakibatkan trauma ke diri sendiri. Nah, dan bahkan mungkin setelah itu hubungannya bukan berjalan ke arah pernikahan, malah dia justru diputusin, malah jadinya bikin trauma dan hal-hal negatif lainnya. Nah, lanjut ke pertanyaan keempat. Bisa lanjut, Billy? Oke, baik. Pertanyaan keempat adalah bagaimana cara menyikapi trauma setelah putus cinta? Wah, ini berat. Intinya adalah in simple word, how to move on. Ya, easily. Nah, karena itu berat itu. Trauma itu nggak cuma bikin mental jadi down, tapi juga jadi nggak percaya diri, jadi males bersosialisasi. Bahkan ada yang udah gue nggak mau kenal sama cowok lagi, sama semua cowok sama aja, atau semua cewek sama aja, nyakitin dirinya. Padahal nggak semuanya menyakitkan. Ada. Kenapa tuh? Siapa? Bagaimana cara trauma setelah putus, atau gimana ya? Menyikapi traumanya, iya, supaya bisa balik percaya diri lagi. Kan kita nggak tahu di sini siapa yang udah clean. Ya, atau jangan-jangan lu sendiri. Oke, baik ya. Dari siapa? Mau dulu bu? Oke, siapa yang mau duluan kira-kira? Yes. Romo Indra, baik. Dari yang pernah pacaran sudah kedua kali ini. Ganti pacar ya. Tanpa menyebut mengapa putus, paling tidak jawaban Anda untuk mengatakan bahwa ya saya akan pacaran lagi untuk kedua kalinya, berarti kan memang tidak semua kekerasan atau ya sesuatu yang akhirnya kita berpisah tadi membuat kita trauma, juga tidak. Karena orang bisa sampai menikah, bisa jadi itu pacar yang ke-19. Artinya kejatuhan kita bisa membuat kita makin kuat juga gitu ya. Kejatuhan kita bisa membuat kita kuat. Yang kedua, jatuhnya kita bisa jadi itu lubang berkat juga untuk kita. Pasti akan belajar dari situ. Lalu yang ketiga, kita nggak akan menemukan orang yang sama, bisa jadi. Tuhan pun tidak akan memberikan cobaan yang sama kecuali kita yang nyemplung sendiri gitu ya.
Kita sudah jelas ketemu orang yang sebelumnya itu nyakitin pakai tangan dan segala macam. Ketemu yang kedua masih nyari yang sama. Kemarin mukulnya sering pakai tangan kanan, sekarang pakai tangan kiri kok rokok. Enak aja. Belum puas itu ya. Kalau sudah, karena kan pengalaman selalu dikatakan itu menjadi guru yang sangat baik untuk kita. Maka pengalaman traumatis bisa jadi ada, luka batin itu ada, tapi barangkali kemudian orang yang harus akrab dengan apa yang sudah dibuat oleh anak muda, ya move on lah gitu ya. Pertama harus move on. Lalu yang kedua, kita nggak usah mengkerdilkan diri sendiri itu ya. Kita menjadi sangat terhina oleh karena kita ya diputuskan atau dilecehkan. Secara manusiawi kita akan berproses memang, tetapi manusia beriman dia akan berdiri setelah jatuh. Maka kemudian orang jangan menghakimi diri sendiri, lalu jangan terpaku pada masa lalu. Ini kebijaksanaan. Ngapain orang kemudian sangat suka dengan mengurusi masa lalu, sedangkan dia hidup di masa sekarang untuk masa depan. Nah ini kan repot. Yang terakhir, mengampuni. Nah, mengampuni untuk level anak muda kadang-kadang hanya melupakan dan move on sementara. Lalu kan Via Valen selalu mengatakan kalau melupakan itu bakal ingat lagi itu ya. Jadi kita nggak akan bisa melupakan dengan sangat baik ketika kita masih pacaran untuk luka-luka itu. Maka di saat yang sama orang yang pacaran dan kebetulan Katolik ketika disakiti dia harus memaafkan dalam arti yang sangat radikal, yaitu tidak memperhitungkan kembali. Ya Valen kan mengatakan kelingan mantan kan, dan mantan itu selalu menyakitkan. Kecuali mantan yang memang belum beres urusannya sama kita, itu ingin kembali. Maka untuk hal yang ini harus memaafkan, bukan melupakan karena akan bakal kelingan, bakal ingat lagi. Yang kedua harus berhenti menghakimi, jangan terpaku pada luka masa lalu. Lalu kemudian ya harus kembangkan apa yang baik dalam diri saya. Tidak harus langsung setelah kita putus pacaran lalu kemudian cari yang lain supaya kita dikenal memang orang yang laku gitu ya. Gak usah buru-buru. Sering begitu. Hanya mengatakan bahwa nanti medsos saya sepi gara-gara gak gandeng pacar, itu enak aja. Kamu hanya ingin sengaja melukai diri sendiri kalau cepat-cepat begitu kan ya. Maka stop dulu, kamu perlu mencari tempat yang tenang, tetaplah berdoa, tetaplah mencintai keheningan, lalu kemudian melihat apa yang keliru dalam perjalananku yang lalu. Dalam masa-masa yang seperti ini, maka kita perlu aktif juga dalam kegiatan gereja karena gejolak kita masih tetap ada. Nah, siapa tahu dapat ya, di gereja siapa tahu dapat. Ya justru tadi mendapatkan yang baik. Jangan salah bahwa sahabat menjadi cinta itu salah, itu malah sangat bagus menurut saya. Gitu ya. Dalam masa-masa kita lagi slow, lagi lowong gitu, ketika kita kemudian tahu bahwa kita mesti move on dengan ikut kegiatan entah gereja entah masyarakat, kita akan menemukan orang yang sama-sama sedang memantaskan diri. Dan kita akan ketemu orang yang sama-sama pantas dengan kita. Santai aja. Santai. Cukup. Oke, baik. Dan berdoa Dan kepada Tuhan ya Romo untuk dipertemukan. Untuk dipertemukan. Ya memang akrab di kita kan jodoh di tangan Tuhan ya. Ya. Siapa yang berani buka tangannya Tuhan, coba kan ngeri kan. Iya. Doanya Jodoh di tangan Tuhan tapi kuncinya ada di kamu. Ya. Doanya gini, semoga dia jadi jodoh saya. Kalau bukan jadi jodoh saya, coba Tuhan cek lagi. Gitu. Mungkin ada yang salah. Oke, baik. Dari Mbak Ranti silakan. Setuju banget sih sebenarnya sama Romo gitu ya, bahwa tadi grief gitu kan sebenarnya sama ya gitu kan. Ya tadi putus karena baik itu baik-baik, baik itu yang karena ada kekerasan tadi trauma, ya sebenarnya itu grief gitu kan. Apa yang kita bilang berduka gitu kan. Kita itu sedih itu karena berduka gitu kan, sesuatu yang ada, sesuatu yang tadi yang bikin kita nyaman, bikin kita oke, sekarang nggak ada. Itu kan sebenarnya berduka. Nah, berduka itu emang nggak akan hilang. Itu akan selalu ada gitu. Dukanya dulu segini ya sampai selamanya, sampai kita nanti meninggal ya segini juga gitu. Cuma wadah toleransi kita yang semakin besar gitu. Kalau misalnya tadi wadahnya cuma segini, ya tentu aja besar gitu kan. Tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba jadi segede ember, kan jadi kecil griefnya gitu. Jadi istilahnya toleransi kita yang semakin besar. Ketika kita lagi ngalamin tadi griefnya masih sebesar gini, padahal botolnya cuma sekecil ini, ya airnya gak akan ngalir gitu kan. Kalau misalnya kita mau coba keluarin ya ada airnya yang keluar duluan gitu, kita aja yang habis duluan gitu. Jadi semakin kita dorong itu rasanya, sakitnya, sedihnya, semakin kita berusaha untuk hilangin, ya itu akan tetap stay di situ gitu. Yang ada justru malah energi kita yang habis gitu.
justru ya itu tadi, rasain aja gitu. Kayak tadi bahwa refleksiin deh, kita rasain lagi deh, kenapa sih waktu itu terjadinya seperti itu, andil kita apa sampai akhirnya kejadian seperti ini. Memang pada saat kita inget-inget itu, kita mikirin itu, wah emosinya campur aduk gitu kan. Tapi semakin kita menerima, semakin kita ya udah kita let go, ya itu kita akan sampai ke satu titik yang namanya acceptance. Kenapa? Bayangin aja kayak kita rumah gitu, ada orang yang gedor-gedor pintu. Kalau misalnya kita diemin, kita berusaha ngusir orangnya, yang ada dia makin gedor lebih kencang. Tapi kalau misalnya kita bukain pintunya, kita kasih minum, kan orangnya pergi kan gitu. Itu adalah momen acceptance ketika orang itu pergi gitu. Jadi memang dibandingkan kita fokus ke ngilangin rasanya, ngilangin emosinya, ngilangin ingetannya, ya kita lebih fokus ke ingetin ingetin waktu itu kenapa ya, oh iya andil kita apa ya, kita refleksiin ulang, kita ingetin ulang emosinya. Oh ya waktu itu senang di bagian sini, tapi ternyata pas akhir-akhir oh iya ternyata nggak happy ya, oh ternyata begini ya, oh ternyata ada rasa ini yang muncul, emosi ini yang muncul, makanya kenapa kita nggak oke gitu. Jadi pada saat itulah itu momen kita move on gitu. Karena balik lagi tadi yang seperti Romo bilang, pas kita langsung tiba-tiba belum selesai nih sama grieving proses kita, proses berduka kita, terus kita buka baru lagi buat orang, yang ada self esteem kita, konsep diri kita tuh lagi rendah-rendahnya. Jadi kita mencari penerimaan orang untuk nilai diri kita sendiri itu kayak apa. Kita melihat diri kita dari mata orang lain. Padahal sebenarnya balik lagi, yang bagus kayak apa sih? Kan lihat dari diri kita sendiri. Kita ngaca, kita ngeliat diri kita sendiri. Gitu. Jadi ketika kita seperti itu, istilahnya sama aja kayak kita lagi lihat ini setengah sama setengah orang jadi satu lingkaran. Padahal sebenarnya hubungan yang baik ya satu utuh sama satu utuh bergabung jadi satu yang lebih besar. Kan gitu. Jadi ketika kita cari pada saat kita lagi nggak oke, self esteem kita lagi rendah, yang ada kita akan semakin terpuruk, yang ada kita akan semakin jelek lagi konsep dirinya karena orang lain ya macam-macam gitu kan. Jadi itu untuk kenapa kita bisa untuk move on. Misalnya gitu, itu adalah prosesnya gitu. Jadi baru kita bangun lagi self esteem kita, baru kita bangun lagi konsep diri kita, supaya akhirnya kita lebih menyayangi diri kita sendiri dulu, baru kita buka untuk orang lain. Oke, ya, kenali diri sendiri dulu sebelum kenali orang lain. Mungkin dari teman-teman udah ada yang penasaran, pengen udah kumpulin pertanyaannya, ya. Untuk tanya ke Romo dan Mbak Nanti. Mungkin boleh angkat tangan siapa? Dari yang baju hitam dulu, setelah itu yang cowok depannya. Ya, Semir dari lingkungan Francisca wilayah 1 ingin bertanya gimana caranya nih kita udah misalkan udah deket gitu sama orang yang kita suka, terus orang yang kita suka itu malah berpacaran dengan yang lain. Aduh, nggak bisa bangun ini Semir. Untuk Semin, bersyukurlah bahwa kamu dipakai Tuhan untuk jadi jalur kebaikan. Maka ya seneng aja bahwa ternyata dia lebih pantas bukan aku. Tapi resikonya mau saya yang jadi luka batin terus tembak. Minum. Ya kamu bagi orang yang mendapat rezeki dari kamu, dia akan berbahagia karena kamu sangat baik. Jadi bahasa halusnya sih mak comblang itu ya. Tetapi kan kamu tidak murni itu kan. Kamu membantu dalam arti supaya ya dia sama saya kan gitu kan. Tapi kan ternyata dalam perjalanan dia melihat bahwa oh iya di belakang Semit ada yang lebih mantap ini ya. Bukan untuk itu sebenarnya. Tapi karena orang bisa sama dan akhirnya jadi satu seperahu sebagai seorang pasangan pacar itu juga karena ada kesepakatan dan kesepakatan ini pula yang menentukan nanti perkawinan. Jadi tanpa kesepakatan, cacat kesepakatan, maka perkawinan tidak sah. Juga persis sama pacaran tanpa kesepakatan, ya maksa dong. Hanya demi status, demi macam-macam. Pernah ada yang cerita, ngopo kamu pacaran lagi? Ya karena orang yang ini Romo, ini lebih gak memalukan kalau digandeng. Ya ampun, sangat apa ya fisik gitu ya, sangat fisik. Nah, jadi memang pacaran itu bukan soal tadi itu harus benar-benar sepakat, gak bisa dipaksa,
Dan kalau memang dia akhirnya memilih yang lain, ya oke, hargai, hormati. Karena ketika kamu maksa juga, ya akhirnya kamu memperkosa hak itu. Nah, maka tetaplah diamini bahwa kamu harus lebih bersyukur bahwa kamu jadi saluran berkat juga. Ketimbang meratapi kan kamu kan baik tadi ya. Ketimbang kemudian baikmu ternodai oleh kemarahanmu, ya nggak usah gitu akhirnya. Tetaplah bersyukur bahwa oh iya, mereka bisa bersatu oleh karena kebaikanku meskipun aku tersakiti. Oke, itu dari Romo Indra. Itu udah teman? Udah. Masih butuh nggak? Tisu. Silakan dari Mbak Lanti. Nah. Ini mungkin saya merasa nyaman nggak untuk sharing satu aja pikiran yang muncul ketika mikirin hal itu. Nah, paling saya lebih ke tulisan sih. Misalkan kalau saya sedih, saya nulis puisi kayak gitu. Ini banyak tuh, lihat dong. Mas, paham. Tapi ada pikiran negatif yang muncul nggak? Iya, ada. Apa? Boleh sharing satu? Rasanya pengen marah, kesel, perjuangan yang sia-sia. Perjuangan yang sia-sia ya, gitu. Kita perlu lihat benar nggak sih perjuangannya sia-sia? Nanyanya itu tentang indikator sih. Jadi kan tadi dijelaskan juga gitu kalau misalnya punya trauma putus pacaran atau misalnya hubungannya lagi PDKT terus tiba-tiba kandas, terus kan kayak buat mulai lagi itu butuh confidence yang besar ya sebenarnya. Nah tapi kalau dari aku yang ngerasain itu kayak indikatornya untuk siap hubungan baru tuh seperti apa, dan indikatornya kalau aku udah selesai move on tuh kayak apa sih gitu. Indikatornya jadi kayak mungkin tadi disebutin juga kayak acceptance segala macam gitu, tapi tanda-tandanya gitu yang nyata kayak yang kerasa muncul dari perilaku manusia gitu. Pas kita nyaman untuk melakukan apa-apa sendiri. Kalau misalnya sebelumnya kita nyaman untuk pergi, kalau misalnya oh iya ke tempat itu kalau misalnya ada pasangan kayak gitu. Atau misalnya tadi, aduh nggak nyaman nih untuk sendiri, kayaknya nggak ada orang yang kita bisa ceritain, misalnya kayak gitu. Terus kita butuh kehadiran pasangan itu, gitu kan? Kita butuh untuk cari pacar lagi deh untuk bisa nyaman cerita, misalnya kayak gitu. Berarti kita belum move on tadi, kita belum siap gitu. Ketika kita udah nyaman dengan diri kita being alone sendiri gitu tanpa adanya pasangan gitu. Nah itu mungkin kayak kita udah mulai bisa untuk eksplorasi lagi gitu. Tapi indikator pertamanya adalah kita nyaman dulu ketika kita sendirian gitu. Ketika kita nggak punya pacar, ketika kita nggak punya pasangan, kita tetap nyaman-nyaman aja untuk melakukan segala hal gitu. Baik itu pergi nonton, baik itu makan di mana, ke mall ataupun ya belajar sama siapa misalnya kayak gitu, kita nyaman untuk melakukan sendiri gitu. Ya itu berarti indikator bahwa kita udah berproses dengan diri kita sendiri. Jadi itu indikator gampangnya. Oke, berarti kayak gak ada desperate pengen punya gitu ya. Gitu, atau kayak mengisi kekosongan, balik lagi gitu kan. Ketika kita ngerasa kosong, kayaknya nggak ada orang yang bisa ngasih kita rasa sayang. Nah padahal kita lihat lagi yang bisa ngasih kita sayang siapa? Ya diri kita sendiri gitu kan. Ya maksudnya kalau misalnya kita masih mengekspek itu dari orang, kita masih mengharapkan itu dari orang lain, dari pacar, berarti kita masih ada kekosongan yang perlu kita reward dulu ya, kita perbaikin dulu atau kita perdalam lagi. Jadi kayak udah secure dulu sama diri sendiri gitu ya. Jadi kalau dulunya pacaran ke bioskop berdua, nah coba ke bioskop sendiri. Bener, bisa eksplorasi seperti itu. Kenapa? Rasanya gimana tuh? Coba dari Romo gimana? Gak punya pengalaman sih karena saya pacaran sampai akhir soalnya. Kalau tadi sama Romo enggak. Jadi tidak pernah punya pengalaman traumatis sehingga kemudian harus ribet memulai lagi karena kan pacar saya setia satu gitu ya. Tapi toh kalau ada yang seperti itu, ya benar bahwa ketika kita sudah sangat asik dengan hidup kita sudah sangat santuy dengan apa yang kita buat, dan kita nggak butuh siapapun dan kita bisa memenuhi apapun melalui diri kita sendiri. Dan kalaupun toh butuh orang lain itu murni karena memang kita membutuhkan dan bukan sesuatu yang harus terpenuhi oleh kehadiran orang lain. Jadi saya butuh apa ya udah tinggal minta tolong aja dan saya tidak meletakkan rasa untuk itu.
Dan kita tidak mencocokkan bahwa oh iya ketika saya ini terpenuhi maka saya sudah mulai ini pengen harus temani kah, harus dibantu kah. Jadi ketika sudah merasa sangat nyaman dengan hidup, apa-apa sendiri tadi benar, lalu membuat kita ya sudah nyaman aja dengan sendiri. Saya merdeka dengan diri saya dan saya bisa buat apapun dengan diri saya. Dan bahkan seperti awal tadi saya katakan, menunda itu bagus juga, ada seninya. Jadi menunda itu indah juga, karena di saat itulah kita bisa sangat produktif untuk diri kita. Semi tadi mungkin nanti belum sampai 500 lembar kamu udah jadi romo mungkin. Jadi maksudnya untuk menemukan lagi malah kamu nggak menemukan, malah kamu asik dengan dirimu dan jadi imam, itu kan asik juga. Tapi intinya bahwa kemudian kita sangat-sangat enjoy dengan diri lah. Kalaupun toh orang perlu membahagiakan diri saya, ya sudah sebatas itu saja, dan saya tidak perlu menamai perasaan itu sebagai saya sudah membutuhkan. Kalaupun toh membutuhkan, harus sungguh-sungguh siap bahwa saya pernah belajar, pernah seperti ini, maka saya harus belajar. Apa yang perlu saya benahi kalau ketemu nanti orang yang macam itu, ataupun nanti ketemu orang yang nampaknya cocok untuk kita pun akan lebih sangat berhati-hati dan tidak akan sembrono untuk mengatakan iya atau tidak. Dan jangan juga menunggu cowoknya nembak. Mungkin perhitungan cewek ketika kita berjuang, kita akan bingung siapa yang akan disebut pangeran ya. Gak apa-apa, tembak-tembak aja. Karena banyak terjadi, banyak orang gagal. Kita adalah 2 orang yang gagal itu ya. Kamu gagal memahami caraku mencintaimu, dan kamu gagal untuk memahami caraku mencintaimu. Sama-sama gagal, hanya karena seorang gengsi aja, siapa yang nembak duluan. 3 tahun dalam persahabatan hanya mengatakan bahwa hubungan lebih bagus, lebih indah ketimbang status. Hanya takut persahabatannya hancur padahal sama-sama senang. Maka benar ada quotes mengatakan kita adalah 2 orang yang sama-sama gagal. Gagal kamu gagal memahami maksudku mencintaimu, dan aku juga gagal untuk mengerti. Ya gagal, sama-sama gagal ya. Itu semit. Saya lagi. Enggak, kembali ke soal yang tadi itu aja. Terima aja diri, bahagia, enjoy, dan santailah dengan pekerjaan-pekerjaan. Produktif itu sangat dimungkinkan ketika masa muda, dan jangan merasa bahwa tanpa pacaran kemudian kita bisa produktif. Bisa jadi sebaliknya, waktu seluruhnya bisa menjadi milik kita kalau kita tak terganggu macam-macam tadi. Karena mau gimana pun ketika berpacaran, akuilah bahwa waktumu yang 24 jam tadi separuh lebih hilang. Hanya orang yang sangat pintar dalam intelektual itu ya, kemudian dia sangat bisa membagi waktu-waktu itu. Kalau tidak, maka amburadullah itu. Dan orang bisa sangat tahan tidak pacaran sampai kuliah. Karena apa? Masa depan lebih bagus, masa depan lebih menjanjikan ketimbang status. Masa depan itu mesti perjuangkan ketimbang mengia-ngiakan. Apalagi kita menjadi bagian dari kaum rebahan. Eman-eman waktunya ya. Oke. Kok romo paham bener? Kan romo. Oke, siap. Beri tepuk tangan. Untuk pertanyaan kayaknya udah cukup ya. Sudah cukup. Udah kenyang. Semoga teman-teman bisa dapat insight-nya dari yang disampaikan oleh Romo dan Mbak Kanti. Iya. Kalau misalkan masih ada yang kurang jelas, bisa datang aja langsung ke gereja dan tanya Romo Indra. Atau konseling dengan Mbak Kanti. Bisa cek di Instagram Mbak Kanti. Bisa dilihat kok. Nama namanya Iya. 7, 8, 9. Yes. Nice. Oke. Baik. Jangan ada yang ketinggalan teman-teman.